Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam seduluran, salam persaudaraan buat teman-teman, batulur-tulur dimanapun berada. Yang baru menemukan channel ini, silakan untuk di like dan di subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dalam kesempatan ini, saya sebagai narasumber di channel YD22 ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman, juga berbagi wawasan. Di sini saya akan memberikan cara doa dan cara melihat alam gaib. Nah, jadi buat teman-teman atau dulur-dulur di luar sana, ini dalam kesempatan ini kita sambil santai ya, buat dulur-dulur atau teman-teman dimanapun berada, untuk melihat alam gaib itu memang tidak gampang ya, tidak gampang ya. Intinya kalau kita mau belajar, mudah-mudahan itu tetap tercapai dan tentunya suatu saat pasti berhasil. Dalam kesempatan ini saya berbagi tentang doa dan amalan untuk melihat alam gaib. Namun buat dulur-dulur atau teman-teman di luar sana dimanapun berada, seperti biasanya, jika menonton video ini, ditontonlah dari awal sampai akhir biar bisa dipahami seutuhnya, biar tidak gagal paham. Nah, jadi buat dulur-dulur atau teman-teman mungkin di luar sana ya, ini sedikit saya memberikan pengetahuan lebih dulu. Yang namanya melihat alam gaib itu tidak gampang. Setiap orang, setiap insan itu memiliki kepandaian masing-masing, memiliki cara yang berbeda untuk melihat alam gaib. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, ada yang belum berhasil. Itu semua orang itu pernah mengalami seperti itu. Jika yang penting dalam hati kita itu betul-betul kita niatkan dalam hati untuk apa yang menjadi tujuan kita. Intinya untuk melihat alam gaib ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, jangan dipersalahgunakan. Jadi buat teman-teman atau dulur-dulur di luar sana, ilmu untuk melihat alam gaib itu banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Caranya juga banyak. Jadi di sini saya sebagai narasumber berbagi ya. Dari sekian banyak ilmu itu, saya berbagi salah satu ilmu untuk melihat alam gaib. Mudah-mudahan dulur-dulur atau teman-teman yang sudah mempunyai kepandaian itu bisa bertambah. Ya, mudah-mudahan cocok untuk dulur-dulur atau teman-teman. Karena semua amalan atau ilmu itu tergantung cocok tidaknya, itu tergantung niat hati masing-masing. Terkadang dari orang lain ada yang cocok, dari sini ada yang tidak cocok. Nah, itu tergantung niat kita masing-masing. Jadi intinya di sini saya berbagi. Mudah-mudahan ini bisa berhasil buat dulur-dulur atau teman-teman di luar sana yang ingin bisa melihat alam gaib. Nah, namun seperti yang saya sampaikan dari video-video sebelumnya, cara untuk melihat alam gaib itu memang banyak sekali caranya. Banyak sekali, karena ilmunya juga banyak, caranya juga tentunya banyak. Maneka warna. Ada yang ritual secara puasa, ada yang tidak secara puasa, ada melalui pernapasan, ada yang melalui secara
semedi, meditasi, olah napas dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan berbagi dengan dulur-dulur ya, cara untuk melihat alam gaib sebaiknya sebelum kita mau melakukan doa dan amalannya. Kalau bisa ya berpuasa lebih dulu. Kalau memang tidak bisa berpuasa ya boleh dicoba tidak puasa. Tapi masalah berhasil dan tidaknya kami tidak bisa menentukan iya atau tidaknya. Karena itu tadi semua tergantung niat hati kita masing-masing. Nah, jadi dalam kesempatan ini kuncinya dalam melihat alam gaib, kita harus benar-benar pasrah ya. Pasrah dengan Sang Maha Pencipta. Pasrahkan dengan Maha Pencipta. Ketika kita ingin melihat alam gaib, tentunya kita mempunyai satu tujuan. Jangan sampai kita hanya sekedar melihat ya, tapi kita memiliki sesuatu tujuan. Sebagai contoh ya, kita menghadapi atau kita memiliki sebuah, seandainya ada orang minta tolong sama diri kita misalkan ya, misalkan ada orang lain, mungkin bisa jadi saya contohkan itu misalkan terkena sesuatu dari alam lain atau dari tempat yang angker. Nah, tujuan kita ingin mentelusuri, ingin tahu siapa yang berbuat tidak baik atau berbuat jahat kepada orang tersebut. Nah, kita harus mencarinya secara ilmu batin. Nah, di sini ada tata caranya ya, itu dengan menyebut asma Allah ya. Bisa menggunakan hu Allah, bisa menggunakan subhanallah. Namun sebelum itu diucapkan, ada amalannya yang harus disampaikan. Nah, di sini saya bacakan amalannya. Bismillahirrohmanirrohim. Niat ingsun ajiku suket kolonjono, aji penerawangan saka Sang Hyang Pramono, biar padang juminglang penerawangan ingsun, sakabehe sifat padha katon. Nah, buat dulur-dulur atau teman-teman, itu adalah amalan pertama. Setelah kita membaca amalan tersebut, kita baca doanya. Jadi ada dua ya, ada amalannya, kita baca lagi doanya. Nah, jadi doanya seperti ini, saya bacakan kembali. Duh Gusti Pangeran sesembahan kula, kabulaken pandongane kula, panjenengan kabulaken anggone kula ningali titik-titik. Buat dulur-dulur di luar sana dimanapun berada, yang saya sebutkan titik-titik itu adalah niat dan tujuan kita. Jadi apa yang menjadi niat kita? Ingin melihat itu atau mencari itu tergantung niat kita. Nah, setelah kita membaca amalan dan doa tersebut, barulah kita duduk ya, duduk bersila dengan mengucapkan lafaz Allah. Bisa menggunakan hu Allah, bisa menggunakan subhanallah. Itu secara terus menerus sampai menembus ya. Namun lebih bagusnya lagi bagi dulur-dulur yang mungkin khususnya dulur-dulur PSHT ya, yang terkhusus PSHT, jika hawa kita sudah mengeluarkan hawa murni, itu lebih mudah, karena dengan hawa itu juga lah kita untuk menembus alam itu. Jadi walaupun dengan menyebut nama asma Allah, tapi hawa kita jangan sampai tidak keluarkan hawa itu, hawa murni itu maksudnya. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa berhasil ya buat teman-teman atau dulur-dulur di luar sana dimanapun berada. Nah, jadi
Mudah-mudahan ini bisa berhasil, bisa digunakan sesuai dengan niat dan tujuan kita masing-masing. Intinya, di sini saya bukan menggurui, saya bukan sok pinter, saya bukan sok ngerti, namun saya berusaha untuk berbuat baik kepada dulur-dulur atau teman-teman di luar sana. Intinya, saya berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan ini bisa digunakan dengan sebaik-baik mungkin. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.